Aku mau kamu jujur, tanyakan ini pada dirimu sendiri, ada berapa banyak energi yang kamu habiskan dalam minggu ini untuk memikirkan hal-hal apa yang seharusnya itu kamu lakukan. Bukan yang kamu inginkan ya, tapi yang seharusnya kamu lakukan. Jika jawaban kamu di atas 50%, selamat, kamu hidup dalam ilusi yang disetujui banyak orang. Kamu sedang mengejar pekerjaan karena gengsi, mempertahankan pertemanan karena kasihan, atau membeli sesuatu karena hype. Jadi hari ini aku akan bahas sesuatu yang jauh lebih dalam daripada motivasi biasa. Ini tentang unlearning, di mana cara kita melupakan semua yang seharusnya itu, dan akhirnya kita bisa mendengar suara yang paling jujur dalam diri kita sendiri, mana suara yang tidak menggunakan kata-kata. Sebelum kalian tahu jawabannya, jangan lupa subscribe dulu karena itu gratis, dan itu juga bentuk dukungan kecil dari kalian buat aku untuk membuat lebih banyak video lagi, dan buat kalian yang malas mendengar, aku ada saran, ini sangat membantu seharusnya. Kalian bisa skip di bagian atas sini, itu udah fasilitas dari YouTube-nya, jadi kalian bisa skip aja supaya lebih cepat ngomongnya. Oke, karena aku yakin video ini bermanfaat buat kalian dan kalian harus tahu sinyal-sinyal dari diri kalian sendiri. So, keep on watching, jangan lupa di subscribe. Poin yang pertama, sinyal batin yang tidak masuk akal. Oke, mungkin kamu mikir, apa sih sinyal tanpa kata? Kok kayak mistis? Enggak ya, enggak semistis itu. Justru ini adalah hal yang paling nyata di hidup kamu, yang bisa kita sebut inner voice atau intuition. Terus gimana cara bedanya dengan overthinking yang biasa? Inner voice yang asli itu biasanya punya 3 tanda. Pertama, dia anti logika klub. Inner voice kamu itu nggak peduli sama spreadsheet atau daftar pro kontra. Logika kamu mungkin bilang, pekerjaan ini gajinya besar, masa ditolak? Tapi dalam hati kamu ngerasa berat banget. Kayak ada beban yang bukan milik kamu. Dia nggak masuk akal secara finansial, tapi terasa berat secara batin. Contoh, bayangin kamu dapat pekerjaan di perusahaan startup, gaji 2 digit, kantor di SCBD, dapat title keren. Secara logika ini tuh impian semua orang. Tapi pada saat kamu tanda tangan kontrak, perut kamu mules, tidur nggak nyenyak, terasa masuk penjara, bukan kantong baru. Itu bukan buku biasa, tapi itu inner voice kamu yang berteriak, jangan. Tapi pakai bahasa tubuh. Tanda kedua, dia halus banget. Dia nggak to the point, tapi dia tuh datang dengan vibes yang super halus. Misalnya, tiba-tiba ngerasa lega pas batalin janji yang sebenarnya kamu juga nggak mau datangi. Atau tiba-tiba kamu tertarik sama hobi yang sama sekali nggak ada korelasinya sama karir kamu. Dia ngomong ke kamu tanpa kamu sadar dia lagi ngomong. Contoh, pernah nggak kamu janjian sama teman-teman kamu, terus tiba-tiba turun hujan, kamu punya alasan buat batalin, dan rasanya tuh kamu lega banget. Kamu malah lebih happy kalau sendirian di kamar, nonton Netflix. Itu sinyal halus tanda kalau energi sosial kamu tuh nggak di situ. Dan tubuh kamu tuh sebenarnya butuh recharge sendirian, bukan hangout. Tanda ketiga, dia nggak butuh pembenaran orang lain. Nah, ini dia kunci pentingnya kamu. Hal-hal yang kamu suka dan kamu cintai dari hati itu sebenarnya nggak butuh alasan logis untuk dibenarkan di depan teman atau keluarga. Kamu nggak butuh daftar panjang karena cuma untuk meyakinkan kamu dan orang lain. Kalau kamu harus capek banget nyari alasan, itu artinya kamu lagi dengerin ekspektasi orang, bukan diri kamu. Contoh, coba kamu lihat teman kamu yang suka koleksi photocard K-pop atau blind box yang harganya lumayan. Kalau ditanya kenapa, mereka cuma jawab, ya nggak apa-apa, suka aja. Simple. Coba bandingin sama teman kamu yang hobinya suka koleksi tas branded. Kalau ditanya pasti jawabannya ini investasi loh, ini resale value-nya tinggi loh, ini biar klien percaya. Kelihatan kan bedanya? Yang satu pure suka, yang satu butuh validasi logika biar nggak merasa bersalah. Jadi itu dia 3 tanda sinyal batin yang nggak masuk akal. Sekarang kita masuk di poin yang kedua, ciri-ciri kamu hidup dalam ilusi, atau yang biasa kita sebut self-validation crash course. So next, gimana caranya kita tahu kalau kita tuh lagi hidup di atas ilusi yang membuat kita capek? Aku mau kamu lihat fenomena nikah muda atau job hopping karena gengsi. Kamu meyakini diri sendiri kalau pekerjaan atau pasangan itu adalah pilihan logis yang paling terbaik karena statusnya bagus. Tapi pada saat kamu jalani, kamu malah sibuk main HP daripada ngobrol sama pasanganmu. Atau bahkan kamu lupa kalau kamu punya jadwal meeting hari ini. Perasaan kamu datar. Nggak senang, nggak juga marah. Coba kamu perhatikan 3 refleks ini. Ini yang biasa ngebuat kita capek, padahal kita tuh nggak lagi ngapa-ngapain. Yang pertama, cinta yang penuh terms and condition. Aku dapat sebuah kutipan dari buku yang aku baca.
101 Essays That Will Change the Way You Think, itu dari Brianna. Kurang lebih isinya kayak gini, ketika kita mencintai seseorang, bukan karena dia pintar atau menarik, tapi hanya karena kita mencintai dia. Dari kutipan ini mengajarkan kita bahwa hal otentik itu datang tanpa ada terms and condition. Jika inner voice kamu sudah bersuara, tidak ada lagi hal yang harus kamu penuhi di dunia luar. Kalau cinta atau pertemanan kamu harus dibenarkan dengan checklist status, flexing, atau keuntungan lain, itu bukan genuine connection. Itu kontrak sosial. Karena inner voice kamu tuh tahu siapa yang kamu cintai purely tanpa syarat. Refleks kedua, ketika kamu nggak ada perasaan sama sekali, atau indifferent. Ini mungkin kedengarannya brutal, tapi penting banget untuk kamu dengar. Masalah terbesar kita itu bukan benci, tapi indifference atau ketidakpedulian. Masih dari kutipan dari 101 dari Brianna, kebalikan dari cinta itu bukan benci, tapi ketidakpedulian. Kamu nggak benci sama hal yang kamu tinggalkan, cuman kamu tuh nggak memikirkannya sama sekali. Ini adalah sinyal yang lebih menakutkan daripada marah. Ketika inner voice kamu sudah mencapai tahap indifferent, artinya dia udah lama mati. Dan dia udah gak layak lagi dapat energi kamu. Ada nggak pekerjaan atau proyek atau hubungan yang kamu lagi jalani, tapi rasanya datar banget. Nggak bikin senang. Tapi kamu juga gak marah. Nah, ketika kamu udah sampai di titik indifference ini, itu sinyal udah keras banget. Inner voice kamu tuh udah lama walk out dari sana. Ketiga, yang paling benar justru yang bikin berat. Kamu mungkin milih jalur pendidikan, karir, atau bahkan hidup yang kata orang, ini lebih aman, ini mapan, ini benar, the right stuff, kata mereka. Ingat ya, hal-hal yang genuine itu tidak perlu alasan yang panjang. Itu artinya kamu sedang melayani ketakutan. Hal-hal yang genuine dan asli itu nggak pernah seberat itu. Dia mengalir. Kalau kamu memilih sesuatu karena terpaksa harus dibenarkan, itu artinya kamu memilih ilusi. Inner voice kamu tuh udah lama tahu bahwa jalur yang paling benar itu sebenarnya the wrong path yang kamu biarkan begitu saja. Jadi itu tadi 3 refleks yang harus kamu ketahui. Sekarang kita lanjut lagi di poin yang terakhir, yang ketiga. Cara riset batin kamu, proses unlearning. Aku tahu, menyadari semua ini tuh bisa buat kepala pusing. Ya, tapi ini kabar baiknya, kita semua bisa belajar lagi untuk dengar sinyal tanpa kata itu. Prosesnya namanya unlearning, di mana melupakan kebenaran yang dipaksakan orang lain. Gimana caranya? Ini 3 cara simpel yang bisa kamu lakuin sekarang, hari ini juga, tanpa stres. Yang pertama, lakukan tes alasan, the because test. Setiap kali kamu mau mengambil keputusan penting, coba tulis semua alasan logis kamu. Kalau daftarnya panjang, padat, dan kamu merasa harus banget meyakinkan diri sendiri dan orang lain, mending stop. Itu tanda kamu dengerin rasa takut kamu dan ilusi, bukan inner voice kamu. Kebenaran sejati itu gak butuh banyak alasan. Dia cuma butuh rasanya benar. Kedua, rayakan hal-hal yang gak logis. Alokasikan waktu dan energi kamu buat hal-hal yang tidak menghasilkan uang, yang kamu gak bisa jelaskan, tapi buat kamu senang. Gambar, main musik, traveling random. Itu magicnya. Kamu gak perlu validasi atau pembenaran buat kebahagiaan sejati. 3. Belajar let it go. Elegan. Inner voice kamu punya satu ciri khas. Kamu. Kalau dia tahu kamu lagi keluar jalur yang salah atau lagi gak cocok, dia gak akan teriak atau bikin drama. Dia cuma diam dan biarkan itu berlalu. Tugas kamu menangkap keheningan itu. Kalau udah gak ada vibe sama sekali, let them. Biarkan yang gak selaras itu menghilang dengan tenang. Aku yakin kamu punya kekuatan besar di dalam diri kamu untuk ini. Mendengarkan suara tanpa kata ini memang butuh keberanian. Tapi ini adalah investasi yang paling berharga yang bisa kamu berikan ke dirimu sendiri. Dia gak bakal bikin kamu kaya raya besok, tapi dia bakal bikin kamu tenang sepanjang hidupmu. Seperti yang selalu aku bilang, ini penting banget buat kalian yang suka overthinking. Ketenangan adalah investasi, bukan kemunduran. Kalau insight ini bermanfaat dan buat kamu merasa ini aku banget dan akhirnya ada yang ngerti perasaan aku, jangan lupa like sebagai komitmen juga buat kamu, ke dirimu sendiri, untuk mulai percaya sama inner voice kamu. Jangan lupa subscribe biar kita terus bareng-bareng belajar unlearning dan menemukan kebenaran diri. Aku bakal terus ada di sini ngebantu kamu untuk menjadi versi terbaik kamu dan yang paling otentik dari diri kamu sendiri.